Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sahabat kurma bisa bertemu kembali dalam edisi Ramadan yang berbahagia. Kita menjadi manusia yang memang makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling esensial, yang paling penting di dalam kehidupan tentunya hidup itu sendiri. Hidup di dalam kenyataannya banyak kita temukan keindahan, tapi banyak juga menemukan kekacauan. Banyak menemukan kenyamanan, kedamaian, tapi tidak sedikit kita pun menyaksikan berbagai pertikaian, permusuhan, pertumpahan darah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pasti tidak zalim terhadap kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merancang kita ini hidup untuk mencapai kehidupan yang hakiki. Mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kehidupan di dunia kita ini akan langsung menuju kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Sehingga walaupun kita ini banyak melihat hal-hal yang memang tidak sesuai, mungkin tidak sepenuhnya kita tahu permasalahannya, tetapi paling tidak, kenapa dalam hidup kita menemukan kekacauan, adanya pertengkaran, adanya pertumpahan darah. Ini permasalahannya adalah bagaimana yang sebenarnya manusia itu kan sama-sama manusia, sama-sama punya akal, sama-sama punya kepentingan untuk bahagia. Tetapi memang betul karena manusia itu ada yang namanya kita itu punya nafsu, punya perasaan, punya gangguan dari syaitan. Ada juga akal yang sehat, tetapi ada juga akal yang tidak sehat. Kalau seandainya manusia itu dibiarkan semau-maunya, setiap individu bisa beraksi dengan semaunya mereka, pasti yang timbul adalah kekacauan. Karena berdasarkan selera mereka, berdasarkan nafsu mereka, maka disitulah kita tahu pentingnya untuk mendapatkan bimbingan. Dan bimbingan itu sudah hadir di depan kita. Siapapun orangnya mau mengerjakan apapun permasalahannya, kegiatan aktivisnya apapun, pasti harus ada bimbingan, harus ada tuntunan. Al-Quran hadir sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai hidayah untuk supaya tidak sesat langkah kita, untuk supaya berhasil perjuangan kita. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Setiap kita ketika memahami bahwa orang itu kadang
harus bisa menentukan. Bukan sekedar mau-maunya dia, tetapi penentuan dia itu berdasarkan orang yang paling pintar. Aturan siapa yang harus diikuti? Mungkin orang cerdas. Cerdasnya siapa yang harus kita ikuti? Ini aturan yang menjamin bukan sekedar aturannya orang cerdas, bukan sekedar aturannya orang yang sukses, tetapi aturannya Allah yang maha segala-galanya, melebihi profesor doktor, melebihi al-alim al-allamah. Ini adalah Al-Quran. Siapapun yang berpegang kepada Al-Quran dengan 100%, dia pegang itu ayat, dia pahami, dia amalkan, maka yang ada adalah kita tidak mungkin sesat. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Nabi menyatakan bahwa ada dua pusaka. Ketika kita ini berpegang teguh dengan dua-duanya itu, kita tidak akan sesat. Marilah kita kembali, jangan mengandalkan pikiran kita yang cerdas untuk meninggalkan Al-Quran. Jangan mengikuti omongan siapa yang hebat, kemudian meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber segala-galanya, kita akan bisa sukses dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya untuk selalu mencintai Al-Quran, agar kita hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.